Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan pemahaman dan ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu kita mengenai gerak parabola. Bentar ya. Dan pembahasannya kemarin juga belum selesai sih sebenarnya waktu gerak parabola itu. Masih ada beberapa soal yang belum kita bahas. Gerak parabola ini singkatnya adalah rumus yang saya rasa perlu dihafalkan, sangat penting sekali. Dan juga kemarin belum lengkap. Ada satu lagi, itu ada T maksimum. T maksimum itu maksudnya T saat si benda mencapai kecepatan tertinggi. Nanti untuk kecepatan, untuk waktu maksimumnya, waktu sampai ke tanah tinggal dikalikan 2, karena kan gerak parabola ya, parabola gitu. Kalau dibagi 2 dia bentuknya sama, bentuknya persis. Dipotong jadi setengah. Jadi waktu untuk ke atas, ke paling tinggi itu sama dengan waktu turunnya. Jadi untuk waktu di udara itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Untuk waktu mencapai tinggi maksimum sudah ada instannya. Sebenarnya ada penurunannya, dan saya rasa penurunannya ya sudah dibahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Yaitu kita punya T sama dengan V0 sin theta dibagi G. G adalah percepatan gravitasi. Dan untuk ketinggian maksimumnya ada V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Dan untuk X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Langsung saja ke soal pertama yang akan kita bahas. Ada sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 5 meter per detik. Tentukan jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola tersebut. Jarak tempuh maksimum adalah X. X tadi rumusnya apa? X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sangat sederhana sekali. Kita tinggal masukkan sebenarnya kalau kita hafal rumusnya. Kita tinggal masukkan. X sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Sin kuadrat atau sin 2. Ini harusnya sin 2, bukan sin kuadrat. Sin 2. Jadi nanti sudutnya itu dia kali 2 baru disinkan. Dibagi dengan apa tadi? G gravitasi. Yang 2G itu yang H maksimum. Dibagi dengan gravitasi. Kita tinggal masukkan nilainya. Nilainya berapa? Untuk kecepatan mula-mula ada 5. 5 dikuadratkan. Terus sin 2 theta. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan dapat sin 2 theta. Ini juga bisa menjadi catatan teman-teman karena akan sangat mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu. Sin 2 theta itu sama dengan
2 sin theta dikali cos theta. Jadi ini penting, bisa dijadikan untuk catatan. Dan kita harus ingat di luar kepala, kalau bisa. Kalau masih latihan juga tidak apa-apa sih. Jadi kita tahu bahwa sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Kita masukkan 2 sin theta sin 53. Ini kali ya, dikali. Cos 53. Ini cos. Dibagi dengan, di sini tidak diketahui G, percepatan gravitasi. Kan ada 2, bisa 9,8 dan 10. Kalau tidak diketahui, kita bisa pakai yang 10. Atau mungkin ya 9,5 juga boleh, karena tidak ada ketentuan khusus ya. 5 dikuadratkan 25. 25 dikali 2 50. Kita punya 50. Sin 53, ada yang ingat? Dia termasuk sudut istimewa. Jadi bagi yang belum tahu, sin 53 adalah 4/5. Dan cos 53 itu 3/5. Atau saya kebalik. Ya, betul begini. Kita punya ini. Ada 10 di bawah, ada 50 di atas. Kita coret, kita punya 5. 5 di atas, ada 5 ini. 4 dikali 3, 12. 12 dibagi 5, 2,4. Jangan lupa teman-teman, satuannya adalah 2,4 meter. Jadi misalnya kita punya sebuah bola, dan kita tendang dengan kecepatan awal bola kita itu 5 meter per detik, dan sudut yang dibuat antara bola dengan tanah adalah 53 derajat, maka jarak tempuh maksimum bola yang akan kita tendang dalam mendatarnya itu adalah 2,4 meter. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Baik, saya rasa belum ada. Kalau ada nanti bisa langsung tanya saja. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ada yang mau bantu bacakan? Silakan dibacakan. Ya, silakan. Iya, boleh. Udah ada ya? Iya, terdengar. Saya tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum jika sebuah batu dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 6 meter per second. Ya, terima kasih Fatir tadi sudah dibacakan. Ada 2 hal yang diketahui di sini. Pertama ada sudut elevasi dan ada kecepatan awal. Mungkin teman-teman masih asing dengan namanya sudut elevasi. Jadi misalnya ini saya, ini kepala saya, ini bidang data. Bukan. Begini. Mungkin lebih tepatnya itu seperti ini. Ini sebuah jurang. Jurang begitu. Ini laut. Sudut elevasi ini misalnya saya sebuah titik-titik ya. Ini maksudnya itu lurus gitu. Jadi pandangan saya tuh lurus begini. Sudut elevasi itu dia yang ke atas. Ini sudut elevasi. Dan yang ke bawah ada namanya juga. Sudut depresi. Ya, namanya sudut depresi benar. Anggaplah ini theta, yang bawah alfa. Alfa dia adalah sudut depresi. Jadi ketika
nunduk ke bawah itu namanya sudut depresi, dan untuk yang ke atas itu dia namanya sudut elevasi. Itu adalah hal yang perlu kita ketahui dalam, yaitu masuk istilah-istilah yang cukup penting dalam kita ketahui. Nanti kedepannya akan lebih mudah. Saya hapus dulu. Jadi sederhananya sudut elevasi adalah sudut yang dibuat antara batu dengan tanah. Kalau dilempar ke jurang dan diketahui sudut depresinya, nanti beda lagi gambarnya. Ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, berarti T. T untuk max. Tadi rumusnya apa? Kita lihat lagi. V0 sin theta dibagi G. V0 sin theta dibagi dengan kecepatan gravitasi. V0-nya kita punya berapa di sini? 6 meter per detik. Betul. Sin 30. Ada yang ingat berapa nilainya? Jangan lupa menuliskan derajat ya, karena kalau tidak ada derajatnya itu dia nilainya beda. 6 dikali sin 30. Sin 30 itu setengah. 6 dikali setengah kita punya 3 dibagi dengan 10. Maka batu akan mencapai ketinggian maksimum jika waktunya itu sama dengan 0,3 pada detik ketiga. Jadi setelah saya lemparkan 0,3 detik kemudian batu akan mencapai ketinggian maksimum. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjut? Sebenarnya mudah, sangat mudah kalau kita tahu konsep dan juga tahu rumus-rumusnya sih, hafal rumusnya tadi. Dan juga kalau bisa paham sih rumusnya itu dari mana. Selanjutnya, ada yang mau bantu baca teman-teman? Silakan. Saya, Kak. Ya, silakan. Aksa. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh sebuah bola yang ditendang dengan kecepatan awal 5 meter per second pada sudut elevasi 37 derajat. Ya, terima kasih, Aksa. Kita punya 2. Kecepatan awal dan juga sudut elevasi. Dan juga apa yang ditanya? Ketinggian maksimum. Jadi, ya ini, ketinggian maksimum. Kita langsung lihat ketinggian maksimum itu apa? V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita tulis dulu. Ini H maksimum ya. Kecepatan 0 kuadrat sin kuadrat per 2 kali gravitasi. Gravitasinya tidak diketahui di soal, jadi sama, kita bisa pakai 9,8 atau 10, itu juga sama. Karena sebenarnya teman-teman, percepatan gravitasi di bumi kita itu dia tidak sama. Jadi kan bumi itu bola, dan masing-masing tempat itu gravitasinya bisa berbeda, tergantung ketinggiannya. Semakin tinggi suatu tempat, nanti percepatannya semakin kecil sih. Percepatan gravitasinya semakin kecil. Itu nanti dibahas di hukum Newton tentang gravitasi. Kita bahas lebih detail di sana. Kita kembali ke sini, V0 kuadrat, 5 kuadrat. Sin 37. Ada yang ingat sin 37 itu berapa? 3/5 bukan, Pak? Iya, betul. 3/5. 100. Makasih, Aksa. 3/5. Maksudnya sin kuadrat theta itu sama dengan sin sudutnya itu berapa, terus dia dikuadratkan.
Di sini kan sin 37 itu 37 derajat itu 3/5. Jadi 3/5 kita kuadratkan. Jadi nanti dikuadratkan jadinya 3/5. Wih, kecoret. Wih. Dibagi 2 kali 10. 20 ya. Percepatan gravitasinya saya anggap di sini 10 meter per sekon kuadrat. 5 kuadrat 25. Kita punya 25. 9 kuadrat 3 kuadrat 9. 5 kuadrat 25. 20 tetap 20. 25 ada 25 dicoret. 9 dibagi 20 ya. 9 dibagi 2 4,5. Berarti 0,45. Satuannya apa? Ketinggian. Ketinggian berarti dia meter. Jadi itu teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Jadi misalnya saya punya sebuah bola, bolanya itu saya lemparkan dari bawah ke atas, gitu, 5 meter per sekon, dengan, berarti bukan lurus gini ya, nanti dia gerak vertikal namanya, agak melengkung gitu. Jadi seperti saya mungkin slam dunk, apa ya namanya slam dunk? Ya shooting di basket gitu. Nanti dia ketinggiannya itu maksimalnya adalah 0,45 meter. Begitu, ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut? Fisika sangat seru sekali sebenarnya. Kalau kita tahu, gitu. Ini ada peluru ditembakkan. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang sudah lupa juga. Jadi gerak parabola itu juga dinamakan dengan gerak peluru karena ya geraknya seperti peluru dan semua peluru pasti mengalaminya seperti peluru. Jadi dia melengkung karena adanya gravitasi bumi. Ditembakkan, walaupun lurus pun pada saat tertentu dia juga akan jatuh. Dan juga mungkin teman-teman juga pernah berpikir mungkin, kan ada orang yang, atau mungkin polisi, atau mungkin orang yang memiliki senjata itu dia menembakkan pelurunya ke langit, ditembakkan, gitu kan, peluru peringatan istilahnya. Itu dia pelurunya kemana? Apakah dia ke luar angkasa atau dia balik ke bumi? Sayangnya ya pelurunya balik ke bumi. Jadi ini sebagai pengetahuan. Jadi misalnya ini bumi, seseorang menembakkan gitu kan, ada namanya kecepatan batas. Jadi kecepatan yang diperlukan agar suatu benda itu dia bisa keluar angkasa. Jadi kalau kita ingin mengirim roket keluar angkasa, kita harus melewati kecepatan itu. Dan peluru sebagian besar, mungkin peluru itu bahkan ada yang kecepatannya di bawah 1000 meter per detik. Itu dia bisa balik. Sebuah berita yang kurang bagus. Dan sangat tidak beruntung bagi orang-orang yang ya kena peluru yang jatuh. Kecepatannya bagaimana? Kecepatannya sayangnya sangat tinggi. Mungkin hampir menyamai ketika peluru itu dilepaskan. Karena dari gerak jatuh bebas itu kan setengah gravitasi kuadrat. Bukan. 2GH. Ini rumus jarak ini, ketinggian. Ini yang rumus kecepatan. Akar 2GH sih, akar 2GH. Bayangkan pelurunya itu mencapai ketinggian sekilo itu udah 1000 meter kan. 1000 meter kali 1000, katakanlah percepatannya juga 1000. 2 di akar udah berapa? Udah sekitar 100 meter per detik sekian gitu. Dan itu bisa membahayakan, bisa membunuh, dan
Sebenarnya kegiatan menembak ke langit itu dilarang karena pelurunya bisa kembali ke bumi dan itu sangat membahayakan, sangat bahaya sekali. Makanya di beberapa tempat dan harusnya di semua tempat pesta yang tembak-menembak ke langit itu dilarang. Itu sekilas, kita kembali lagi ke soal. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal, kita punya kecepatan awalnya ini. Dan juga mengenai sasaran dengan jarak mendatar. Bila percepatan gravitasi, ya ini sudah diketahui, bagus. Maka sudut elevasinya berapa? Begini, misalnya saya di sini, ini saya menembakkan sebuah peluru mengenai sasaran. Maksud dari mengenai sasaran adalah peluru tersebut menempuh jarak maksimumnya. Jadi dia X maksimum. X max. Pada jarak ini sudah diketahui. Berarti X max, kita lihat X max itu rumusnya apa? V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita tulis. Dua ya, bukan kuadrat. Per G kan ya tadi. Ya per G. V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya tinggal kita masukkan. Jarak maksimumnya adalah 2, ya ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Cukup jauh ya. Berapa itu? 200 km, jauh juga. V0 kuadrat 14, 1,4. Ini kita sederhanakan agar lebih sederhana, berarti sama saja 14 kali 10 pangkat 2. Gitu. 14 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan 14 kuadrat, kita punya 196. 10 kuadrat ini dikuadratkan 10 pangkat 2 dikuadratkan kan nanti jadinya 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4. Sin theta kita biarkan sin theta. 2 theta ya. Dibagi 9,8. 9,8. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. (9,8) kita pindah ke ruas kanan saya. Jadinya 2 kali 9,8 19,6 ya. 16 kali 10 pangkat 4 sin 2 wis. Ini keterlaluan. Duanya tidak berbentuk. Sin 2 theta. Sama dengan tadi 19,6. Dikali 10 pangkat 5. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini, kalau kita rubah jadi apa? Biar komanya hilang. 5-nya kan 10 pangkat 5. Saat kita pinjam 1 10-nya. Kan begini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, 10 pangkat 5 itu kan 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 5 kali. Jadi untuk biar
komanya hilang, kita pinjam 1. Jadinya 10 pangkat 4. Berarti nilai ini sama dengan nilai yang di sini. Artinya bisa kita coret. Nah, sin 2 theta sama dengan 1. Nah, sekarang ada yang tahu nilai tetanya berapa? Teman-teman silakan. Ada yang tahu? Jadi sin 2 theta sama dengan 1. Berarti tetanya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Jadi begini teman-teman logikanya. Sin 1 itu berapa? Sin sudut berapa yang hasilnya 1? Kan berarti kan dia sin 90 kan. Sedangkan saya terus ini berarti sin 2 theta sama dengan 90 derajat. Maka 2 theta sama dengan 90 derajat. Berarti theta sama dengan 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 berapa teman-teman? 45. Betul, 45 derajat. Jadi begitu. Jadi saya ini saya ya tadi ya, walaupun tidak ada anggota badannya. Tetanya ini dia sama dengan 45 derajat. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Seru sekali. Jadi teman-teman juga peluru itu akan mencapai sudut, bukan sudut, mencapai jarak paling jauh jika ditembakkan pada sudut 45 derajat. Mungkin teman-teman nanti bisa buktikan sendiri. Dan itu kan gini ya, kalau kita lemparin sesuatu, pertama kalau sudutnya makin tinggi, kalau sudutnya sampai tegak lurus kan nanti dia paling dekat. Maksudnya saya lempar ke atas, dia balik lagi ke bawah. Tapi kalau agak miring nanti dia agak jauh. Tambah miring lagi, lebih jauh lagi. Tapi semakin miring dia semakin kembali mendekat. Dan itu bisa dibuktikan paling maksimal adalah 45 derajat. Ini dia kurang derajat. Nah, sip. Lanjut. Silakan teman-teman, ada yang mau membantu membacakan? Silakan. Saya lagi. Boleh, Fatir. Silakan Fatir. Hendra sedang bermain bola dan dia menendang sebuah bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Kecepatan awal dari bola yang ditendang Lendra adalah titik meter per second. Nah, jadi tadi kan ini Lendra ya. Lendra nendang bola, sudutnya 45 derajat, bolanya jatuh 10 meter di depan Lendra. Jadi berarti jarak maksimum sumbu X-nya berapa? Ada yang tahu? Jadi jarak maksimum bolanya yang ditempuh berarti berapa? Dia berarti 10 meter. Betul sekali. Sama, rumusnya seperti ini, V0 kuadrat sin. Jadi X maksimum biasanya kita sebutnya. X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. V0 kuadrat dia tidak disebutkan. Oh iya, yang dicari ya berarti. X max-nya ada 10.
V0 kuadratnya tetap kita tulis V0 kuadrat. Theta. Theta kan sudut elevasi. Tetanya adalah 45 derajat. Sin 2 kali 45 derajat. Berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat 1. Bagus sekali angkanya. Ini ke sini. Berarti V0-nya berapa, teman-teman? Angka yang sangat tidak diragukan lagi. 100. V0 sama dengan 10. Jangan lupa satuannya. 10 apa? 10 gram, 10 kilo, 10 meter per detik. Kita berarti ini. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Masih sederhana ya, sama tadi. Tipe sebelumnya, cuma yang ditanya tadi kan, tadi apa? Waktu. Oh, tadi sudut elevasi. Sekarang yang ditanya adalah kecepatan awal. Nah, ini butuh pemahaman lebih ya. Kita baca pelan-pelan. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter. Mungkin gedung 2 lantai mungkin. Dengan kelajuan awal 10 meter per detik. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, itu harus namanya per second atau S pangkat min 2, sudut yang dibentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat, sudut elevasinya 30 derajat, dan gesekan bola dengan udara diabaikan, maka waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah adalah berapa? Jadi waktu jatuhnya kan yang ditanyakan. Jadi bagaimana? Ada yang mau menjawab? Agak membutuhkan sebuah pemahaman yang kompleks, tapi pertama kita ke masa lalu dulu, ke slide sebelumnya. Teman-teman, saya ingin teman-teman mencermati yang ini. Y sama dengan V0 dikali T sin alfa min setengah GT. Ini yang akan kita gunakan. Cukup satu rumus sih sebenarnya. Sudah itu saja. Tinggal diselesaikan nanti kita dapat. Tapi yang penting itu di sini teman-teman. Misalnya ini saya buat grafik X. Ini grafik, saya coret dulu. Ini grafik Y. Berarti kalau di sini adalah bagian sumbu positif, berarti di sini apa? Dia negatif atau positif? Halo teman-teman. Gimana, paham nggak? Negatif ya. Mungkin saya buat lagi, misalnya ya. Ini X. Ini min 10. Ini 10 misalnya. Saya lempar dari sini kan dia jatuh. Sampai sini misalnya. Sampai sini, ini sama. Ini. Berarti ketinggiannya dia negatif. Unik kan ya? Tidak juga sih. Tapi itu akan mempermudah kita dalam mencari jawaban. Dan akan lebih cepat juga jika kita mengetahui konsep ini. Jadi ketika kita sudah tahu Y-nya, ketinggiannya itu negatif, apa yang kita lakukan? Ya kita tulis. Y sama dengan, tadi rumusnya apa? V0 sin. Sin. Alfa. Theta juga boleh. Ini ikan kecil. Setengah gravitasi, percepatan gravitasi, T kuadrat. Tinggal kita masukkan teman-teman. Min 10. V0-nya berapa? V0. Ya, di sini. 10. Sin alfa. Sin alfanya 30. Sin 30 setengah.
kali T dikurangi setengah dikali G. G sama dengan 10. Berarti tinggal 5 T kuadrat. Ini kita coret, kita dapat 5. Jadi persamaannya, ini saya nanti pindah ke sini jadi positif 5 kuadrat. Ini saya pindah ke sini jadi negatif. Ya, negatif. Kalau saya salah bisa diingatkan. Dan ini tetap di situ, jadi tetap positif. Tetap negatif. Sama dengan 0. Kita bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 0 bagi 5, 0. Jadi kita bagi semua. Ditambah terkecuali ya. Jadi maka tinggal T kuadrat dikurangi T dikurangi 2. Sama dengan 0. Maka jadi persamaan kuadrat kan bisa jadi 2T. Kita selesaikan. Penyelesaiannya berarti 2 T plus 1 sama dengan 0. Misalnya T negatif 2 sama dengan 0. Berarti T sama dengan berapa? Jadi misalnya ini saya sama dengan kan 0. T dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 2. T plus 0. Bukan. T plus 1 sama dengan 0. Berarti T sama dengan negatif 1. Karena waktu tidak bisa bernilai negatif, kalau negatif dia kembali ke masa lalu dong. Gitu. Kembali ke masa lalu dia. Ke belakang. Tidak bisa bernilai negatif, maka yang kita ambil adalah nilai yang positif, yaitu T sama dengan 2 sekon. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa belum ada. Ini. Ada sebuah kelereng dilemparkan ke udara dan membentuk sudut elevasi. Ini sudut. Theta, alfa boleh. Berat, kita punya massa. Dan punya kecepatan awal 30 meter per detik. Energi kinetik ketika kelereng pada saat berada di titik tertinggi. Kita tahu pada gerak parabola ada 2 kecepatan. Kecepatan yang vertikal dan kecepatan yang horizontal. Ini dia nilainya konstan. W 2 kali. Yang ini dia berubah. VY kalau dia itu di titik tertinggi dia sama dengan 0. Maka kita abaikan. Bukan diabaikan sih karena memang sama dengan 0. Jadi ketika dia di titik tertinggi, kecepatan yang dimiliki itu dia cuma Fx. Kita lihat Fx itu rumusnya apa? Rumusnya itu V0 cos theta sih. Tapi kita lihat biar tambah ingat. Jadi ini V0 cos alpha, cos theta juga boleh. V0 30. Cos 30 berapa? Cos 60. Cos sudut kan? Cos 60 itu dia setengah. 30 kali setengah 15. Jadi kecepatannya waktu itu adalah 15
meter per detik. Tinggal kita masukkan rumus energi kinetik. Ada yang ingat? Masyhur sekali. Setengah M V kuadrat. Setengah kali 20 gram dijadikan gram jadi 0,002 ini. Kecepatannya 15 dikuadratkan. 2, 5. Ada tinggal 1. 1 dibagi 1, 0,01 dikali 2,25. Berarti 2,25. Satuannya joule. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Wih. Ada latihan soal lagi. Yang terakhir ini, sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang bergerak horizontal. Jadi ada sebuah pesawat bergerak, pesawatnya gambarnya seperti apa ya? Semoga mirip pesawat. Malah seperti ikan lumba-lumba. Ya, ini pesawat. Seperti ikan cupang. Jadi dia bergerak dengan kecepatan 360 km per jam. Kalau kita ingin jadikan meter per second dikali 10/36. Jadinya ini 1 kali 10, 10 kali 10, 100. Ternyata dia kecepatannya 100 km, 100 meter per detik, 100 meter per second. Pada ketinggian, ini lurus. Satuannya sudah betul meter. Tentukan jarak horizontal jatuhnya benda tersebut. Jarak horizontal kan berarti kan kalau benda dijatuhkan kan lintasannya seperti ini. Kurang lebih ya. Nah, sini ke sini itu kita hitung. Rumusnya adalah V0x Vx ya. Ya sama sih. V0 sama dengan Vx karena dia konstan. V0 cos theta dikali T. Yang ingin kita cari adalah waktunya. Ini berapa? Untuk tetanya, karena dia lurus begini, maka dia 0. Cos 0 kita tahu bahwa cos 0 sama dengan 1. V0 dikali T. Oh, ini bukan V0x, tapi X. Karena sudah dikali T. T-nya kita dapat dari gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ketinggiannya 500. 500 dikali 2. 1000. 1000 dibagi 10. Sama dengan T. Maka T sama dengan 10 second. Tinggal kita masukkan sederhana. Kecepatannya 100. T-nya 10 detik.
maka kita ketemu bahwa itu 1000. Ini berarti sekitar 1 kilometer. Kalau kita perhitungannya ini, ya kita memang tepat. Tapi dalam kehidupan nyata kan nanti ada hambatan udara dan lain sebagainya. Begitu, saya rasa sudah cukup latihan soalnya, sudah cukup banyak juga. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Saya rasa cukup itu. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuannya. Semoga ilmu yang kita pelajari masuk dan kita ingat dan juga berkah dapat kita amalkan lagi, juga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti diskusi kali ini. Ya, sampai jumpa.